Ya, question 7. Ini baru ramai, differentiation. Ya, differentiation apa itu? Turunan. Differentiation, rate of change. Rate of change tuh. Dianya hanya rate of change. 7 mark. Nah, ini baru ramai nih. Rate of change. Water is put at a constant rate of 18 pi cm³ per second into a hemispherical bowl. Hemispherical tahu ya, setengah lingkaran kayak gini, kayak mangkok gitu. Of radius 12, when the depth of water directly below the center is xcm, the volume p cm³ of water in the bowl is given by V equals to 1/3 pi x squared, open bracket 36 minus x. Jadi sebetulnya hemispherical bowl-nya nggak usah. Jadi dia udah ngasih langsung volumenya. Ya. Jadi kalau kayak gitu lebih gampang. Kadang soalnya suka nanya show that, jadi kitanya disuruh membuktikan, ya, dia ask to prove. Ini enggak langsung dikasih, makanya marknya kecil, biasanya lebih banyak. The time taken for the depth of water directly below the center to reach 9. Ini yang kata-kata ini ya, this phrase is actually X, ya, depth of water directly below center. Jadi X-nya suruh sama dengan 9, dia nanyanya time. Nah, kalau rate of change ini biasanya saya menerangkannya pakai tabel gitu ya. Pakai tabel. Jadi ada equation-nya. Ini equation-nya V, dikasih tahu. Terus ada dV/dt. X-nya disuruh sama dengan 9. By the way, ini waktu X-nya, waktu T equals to 0, when T equals to 0, X equals to 0. Tahu dari mana? Mereka nggak nyebut. Di soalnya nggak disebut. Cuma harus tahu. Jadi water is put, jadi waktu pertamanya itu kering, jadi nggak ada. Jadi time taken itu dihitungnya mulai dari waktu airnya keluar. Nah, jadi waktu 0, waktu T equals to 0, belum ada air, jadi S-nya 0. Nah, itu dianggap tahu. Ini perlu, ininya perlu ini untuk nanti hitungan di bawah. Ya, hitungan di bawah asumsi ini. X equals to 9, kita harus dapat T. T-nya dari mana? X-nya masukin 9 ke sini, nggak dapat apa-apa. Nggak ada T-nya. Nggak ada T. Jadi T-nya tetap nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu harus bagaimana? Tetap dikerjakan. Meskipun nggak tahu, jadi dapat ini ya. Ini nih. Ini dimasukin X-nya 9. Pakai kalkulator. Nggak usah kalkulator lah, kebut aja. 1/3 pi 81. 36 minus 3 is 36 minus 9, 27. Ya udah, pakai kalkulator deh. 81 times 27 divided by 3. Salah. 81 times 27 divided by 3. 7 to 9. Pi. Jangan lupa pi-nya. Ini kenapa saya kosongin ini? Itu nanti ada equation lagi. Tapi sama P ini sama P ini sama. Tapi saya kosongin nanti in terms of T.
V in terms of T. Jadi V tapi di formulanya nanti ada T. Ini 7 to 9 pi. Sama. Sini. Nah, kalau yang ngerti ya, nanti ada yang bisa cepat. Ini disebut water is put at a constant rate. Constant itu berarti tidak ada variabelnya, jadi 18 pi aja. dVdt is 18 pi. Water is put at a constant rate of 18 pi cm³ per second. Tuh. Ini harus bisa cepat mendeteksi ini yang betul, ini dVdt atau dxdt. Nah, yang benar yang mana? Gampang. Ini satuannya ini, cm³. Volume. So, dVdt. Jadi dimasukkan ini, 18 pi. dVdt itu 18 pi di sini. 18 pi-nya itu constant. Jadi nggak ganti-ganti, nggak ada variabelnya. Langsung ditulis. Di sini juga kalau X-nya 0, 18 pi, kalau X-nya 9 juga 18 pi. Karena dia bilang constant, jadi boleh di-copy. Ini yang, kalau yang bisa ngitung cepat, ini langsung dapat ini. 18 pi T. Taunya bener gimana? 18 pi T. Taunya cara ngeceknya gimana? Ini kalau di differentiate with respect to T jadi 18 pi. Kan di integral gitu ya. So 18 pi T. Nah, biasanya kalau integral ada plus C-nya. Kenapa ini nggak ada C-nya? Nah ini makanya harus dimasukin cepat. T equals to 0. X equals to 0, jadi V-nya equals to 0. Ini masukin 0, ini 0. Jadi C-nya 0. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, sebentar. Cuma sebentar lah. V equals to 18 pi T plus C. V-nya dimasukin 0, T-nya dimasukin 0. Nah, tinggal dihitung. 0 equals to 0 plus C. Ya, C-nya 0. Nah, ini yang nggak usah hapus saja. Ya. Nah, udah ketemu. 18 pi T equals to 7 to 9. Dia nanya yang ini. Ya. Oke. Cepat. 18 pi T is equal to 7 to 9 pi. Pi-nya kan bisa. Udah. Jadi T equals to 7 to 9 over 18. 81 over 2, 40.5. Itu dia pertanyaan yang pertama ya. The time taken for the depth of water directly below the center to reach 9 cm. 40.5 second. Terima. Lama nggak? Ya cepat ya sebetulnya kalau nggak latihan lama. Tapi kalau latihan kalian langsung tahu, wah ini langsung masukin, langsung 0, ini masukin, copy sini, terus 18 pi-nya tinggal dikali T ke sini. Nggak apa-apa, kalau udah latihan cepat. Rate of change of depth of water. Rate of change itu artinya apa? Rate of change ini adalah d dt. Differentiation with respect to t. Depth of water-nya x. Jadi dx dt. Jadi dia nanya dx dt. Oke. Banyak yang nggak ngerti. Tapi maksudnya ini dx dt. Soalnya rate of change itu d dt. D something dt.
Depth of water-nya X. Taunya dari mana disebutnya? Depth of water is X. Nah, jadi dia mintanya yang dx dt. Dx dt-nya ada dua kemungkinan. Dia nanya yang ini apa yang ini. Dia ngomongnya at this time. Nah, at this time tuh yang tadi yang 40.5 itu ya. At this time, jadi dia terakhirnya kita harus ngasih nih jawaban segini. Apa? Untuk dapat yang ini, nggak langsung, kamu harus dapat ini. Jadi pakai, kenapa begitu? Ya karena susah. Sengaja dibikin susah soalnya, jadi harus ngitung ini dulu. dv dx ini ya. dv dx, udah dapat dv dx nggak boleh langsung dikalikan, harus dimasukkan dulu angkanya, nanti dapat. Gitu. Ini namanya apa ini? Ini namanya chain rule. Tuh, chain rule. Ya. Chain rule dv-dt-nya yang ini nih, dv-dt nanti masukin, dv-dx nanti dimasukin, dx dt-nya ditanya. Jadi kalau kamu tahu dua, yang ketiganya dapat. dv-dx-nya udah lama. dv-dx-nya aja harus ngitung. Jadi nanti panjang, tapi nggak apa-apa. dv-dx ya. dv-dx disuruh ngitung c-nya dari sini. dv-dx-nya disuruh ngitung, ini udah siapin. Ini v ini, gini nih. Ini saya menjelaskan anak-anak yang suka pengen gampang gitu ya. Wah, kebut. Wah, dv-dx. Ini v, dari sini ke sini, differentiate. Duanya turun ke bawah, jadi 2/3 pi x, ininya differentiate, 36-nya hilang jadi -1. Dikaliin terus jadi -2/3 pi x. Salah, nggak boleh. Oke, peraturannya kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Gampang. Ini kalau dikali gini, di dalam expressionnya ada x, kecuali salah satu konstan ya. Kalau ada dua expression dikali, dalamnya ada x-nya atau ada variabelnya. Nggak boleh. Harus pakai rumus lain namanya product rule. Ya, volume equals to U times V ini biasa. Nah, product rule du dx V plus dv dx U. Nah, jadi kita kasih nama biasanya yang bagian depan U, yang bagian belakang V. Ini yang U, sedia aja dulu kotak gini 4 bracket gitu ya. 4 bracket. Yang U, satu bagian di differentiate, satu di copy aja langsung. Tuh. 1/3 pi x square. Yang satu di differentiate. Differentiate gampang. Tadi ya, 2/3 pi x. Duanya turun sih. Yang V-nya juga sama. Ke satu bagian di copy aja. Satu bagiannya di differentiate. Nah, yang differentiate gampang ini -1. Simplify. Simplify ini extend 2/3 pi x times 36. Jadi 24 pi x. 2/3 pi x times -x minus 2/3 pi x squared. Nah, ada x -nya. Ini minus 1 times 1/3. Nah, jadi -1/3 pi x squared. Ini digabung dua-duanya x squared. Ini 2/3 pi, ini 1/3 pi digabung jadi minus pi. 24 pi minus pi x squared. Nah, ini dv-dx. Kalau kamu ngerjain ini, marknya udah lumayan, udah dapat 2 lah. Jadi dv-dx-nya, ini nih dimasukin.
Dividi X-nya sekian. X-nya masukin berapa? 9. Kan kita disuruhnya ngitung yang bagian ini. Ya, 9. 24 times 9 minus 9 squared. 135. Pi. Nah, udah. Masukin ke chain rule, ya. Dividi X-nya masuk ke sini. Dividi P-nya masuk sini. Nanti. Ah, ini nih, udah dimasukin. 18 pi-nya masuk dividi P. 135-nya dividi X. Jadi di X dt-nya ini. 18 pi over 135 pi. Di X dt-nya 2 over 15. 2 over 15, ya. Jadi gitu caranya. Gampang nih, ini kan pi-nya cancel. Jadi tinggal pakai kalkulator. Ya, jadi itu question 7. Nanti dilanjutkan ke question 8 di video berikutnya. Please subscribe supaya Mr. C-nya seneng. Ya,